Salam sejahtera buat kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan membahas tentang manajemen perpajakan. Adapun yang akan dibahas lebih lanjut tentang manajemen perpajakan yaitu ada 15 bab. Yang pertama tentang dasar-dasar manajemen perpajakan. Selanjutnya tentang strategi penghematan pajak melalui pemilihan bentuk usaha. Selanjutnya akan membahas tentang tax planning PPh pasal 21 atau 26. Selanjutnya akan membahas tax planning PPh pasal 22, pasal 23 atau 26 dan PPh final. Dan selanjutnya akan membahas tentang tax planning PPN. Selanjutnya akan membahas tax planning PPh badan. Selanjutnya akan membahas optimalisasi pembayaran pajak untuk menghemat pajak. Selanjutnya tentang transaksi-transaksi khusus. Selanjutnya membahas tentang manajemen rugi fiskal dan strategi perpajakannya. Selanjutnya akan membahas tentang manajemen penutupan usaha dan strategi perpajakannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen perpajakan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Selanjutnya kita akan membahas fenomena keadilan dalam pengenaan sanksi perpajakan. Selanjutnya kita akan membahas insentif fiskal perpajakan untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu di daerah tertentu dan tax planningnya. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang strategi menghadapi pemeriksaan. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang perencanaan pajak akhir tahun. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama atau bab pertama yaitu tentang dasar-dasar manajemen perpajakan. Pembangunan pada hakikatnya adalah proses pembaharuan berkesinambungan untuk mencapai suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Bagi pemerintah Indonesia, tujuan pembangunan adalah tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam upaya yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mewujudkan tujuan nasional itu, yaitu bangsa Indonesia giat melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan itu sendiri diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik yang berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia, yang hasilnya ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Adapun asumsi Leon Yudkin mempertegas hal tersebut, bahwa tax planning adalah suatu proses mengorganisasikan usaha wajib pajak sedemikian rupa agar hutang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya, berada dalam jumlah minimal selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang. Terdapat beberapa unsur penting yang perlu diketahui setiap wajib pajak. Pekerjaan perpajakan yang harus dijalankan wajib pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada tax compliance, yang kedua ada tax planning, yang ketiga ada tax litigation, yang keempat ada tax research. Baiklah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang strategi pajak yang terdiri dari tax saving. Nah, tax saving adalah upaya untuk mengefisiensikan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Adapun tax avoidance adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak. Penundaan pembayaran pajak. Penundaan pembayaran pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan. Selanjutnya, mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. Wajib pajak seringkali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan. Selanjutnya, pengajuan pengurangan pembayaran angsuran ini harus meliputi beberapa hal. Yang pertama, proyeksi perhitungan laba rugi tahun berjalan. Yang kedua, proyeksi neraca pada akhir tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, proyeksi besarnya PPh badan yang terutang yang akan menjadi kelebihan pembayaran pajak apabila besarnya angsuran tidak dikurangi. Yang keempat, bukti-bukti pembayaran pajak yang sudah dilakukan.
Yang B. Mengajukan permohonan pembebasan PPh pasal 22 import untuk perusahaan yang melakukan import. Permohonan ini harus melampiri yang pertama, proyeksi impor setiap bulan dalam tahun yang bersangkutan. Yang kedua, proyeksi perhitungan laba rugi tahun berjalan. Yang ketiga, proyeksi perhitungan PPh badan yang terutang dan ansuran PPh pasal 25 serta PPh pasal 22 yang menunjukkan lebih bayar apabila dilakukan pembayaran PPh pasal 22. Yang keempat, proyeksi neraca pada akhir tahun yang bersangkutan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas pengertian manajemen perpajakan atau tax management. Apa itu tax management? Tax management adalah usaha menyeluruh yang dilakukan tax manager dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan. Adapun fungsi-fungsi manajemen perpajakan, yaitu yang pertama tax planning, yang kedua tax administration atau tax compliance, yang ketiga ada tax audit, dan yang terakhir ada other tax matters. Nah, selanjutnya ada motivasi perencanaan pajak. Yang pertama, tingkat kerumitan suatu peraturan. Yang kedua, besarnya pajak yang dibayar. Yang ketiga, biaya untuk negosiasi. Yang keempat, risiko deteksi. Yang kelima, besarnya denda. Dan yang terakhir, moral masyarakat. Manfaat perencanaan pajak. Penghematan kas keluar karena beban pajak yang merupakan unsur bayar dapat dikurangi. Mengatur aliran kas masuk dan keluar atau cash flow karena dengan perencanaan pajak dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat. Tujuan perencanaan pajak. Adapun tujuan perencanaan pajak yaitu yang pertama, meminimalisasi beban pajak yang terutang. Yang kedua, memaksimalkan laba setelah pajak. Yang ketiga, meminimalkan terjadinya kejutan pajak atau tax surprise jika terjadi pemeriksaan pajak oleh Fiskus. Selanjutnya, memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan. Nah, kapankah dilaksanakan tax planning? Nah, pajak itu melihat pada subjek yang sudah terbebani sebagai wajib pajak, orang pribadi atau badan sejak awal. Misalnya, perusahaan baru berdiri kemudian mulai berjalan dan tidak lama bubar. Jadi, walaupun sudah bubar, pajaknya belum selesai, maka planningnya dilakukan sepanjang usia perusahaan. Jadi, sejak saat berdiri, aktivitas manajemen sudah dimulai. Banyak sekali tax management yang harus dilaksanakan pada saat perusahaan bubar atau pada saat wajib orang pribadi atau meninggal, masalah pajaknya masih ada. Jadi, pajak tidak harus karena orang tersebut meninggal. Namun, karena warisan-warisan ini oleh Fiskus masih diotak-atik. Resisten pajak. Dalam kaitannya dengan perlawanan aktif, ada beberapa modus yang biasanya digunakan wajib pajak untuk menghindari pajak, yakni tax avoidance atau penghindaran pajak. Yang kedua, penggelapan atau penyeludupan pajak atau tax evasion. Yang ketiga, ada penghematan pajak atau tax saving. Nah, selanjutnya yaitu cara-cara pengelakan pajak. Dilakukan dengan cara penggeseran pajak atau tax shifting. Yang kedua ada kapitalisasi atau capitalization. Yang ketiga ada transformasi atau transformation. Yang keempat ada penyeludupan pajak atau tax evasion. Yang kelima ada penghindaran pajak atau tax avoidance. Yang keenam ada pengecualian pajak atau tax exemption. Baiklah, pada bab selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi penghematan pajak melalui pemilihan bentuk usaha. Usaha perseroan terbatas. Nah, perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah
badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan terbatas atau TBK adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan undang-undang di bidang pasar modal. Perseroan terbatas adalah salah satu bentuk badan hukum entitas bisnis yang banyak digunakan di Indonesia, yang didirikan dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Untuk mendirikan sebuah perusahaan berbentuk PT berdasarkan akte notaris yang didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Indonesia, diperlukan adanya pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Pasal 97 undang-undang tersebut secara eksplisit membedakan PT dengan badan hukum lainnya. Pada PT, tanggung jawabnya dibebankan kepada direksi bukan pemegang saham. Usaha persekutuan atau CV firma. Dalam literatur hukum, kita tahu ada 3 macam perkumpulan bukan badan hukum atau tidak termasuk kategori sebagai badan hukum, yaitu persekutuan perdata, firma, dan CV. Pendirian sebuah firma, walaupun didirikan dengan akte notaris, didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Negeri, dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Tidak diperlukan adanya pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Demikian pula halnya dengan pendirian sebuah CV, karena pada dasarnya CV merupakan firma dengan bentuk khusus. Usaha perseorangan. Dalam perhitungan pajak perseorangan, ada beberapa faktor pengurang seperti penghasilan tidak kena pajak atau yang biasa disebut dengan PTKP dan biaya jabaran yang dalam perhitungannya pajak. Perseroan menggunakan tarif progresif dari lapisan tarif 5% hingga tarif maksimum 30%, sedangkan pajak penghasilan badan ini menggunakan tarif tunggal 25%, atau tarif 25% berlaku sejak awal tahun 2010, sedangkan tahun 2009 tarifnya adalah 28%. Usaha koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisasikan pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya agar atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan pada masyarakat daerah kerja pada umumnya. Dengan demikian, koperasi merupakan gerakan ekonomi dan soko guru perekonomian nasional. Bisa dilihat di PSAK nomor 27. Usaha organisasi nirbalah atau yayasan. Yayasan adalah salah satu bentuk badan hukum entitas bisnis yang cukup banyak digunakan di Indonesia, yang didirikan dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Pendirian sebuah perusahaan dengan bentuk yayasan didasarkan pada akte notaris yang didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, yang diperlukan adanya pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Dalam yayasan, tanggung jawab perusahaan dibebankan kepada pengurus-pengurus yayasan adalah organ yayasan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tax planning PPh pasal 21 dan 26. Di mana pada bab 3 ini dijelaskan tentang pemotongan PPh pasal 21. Pemotongan PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 meliputi pemberian kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik yang merupakan pusat maupun cabang, perwakilan, atau unir yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat, termasuk institusi TNI atau Polri, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji,
upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Dana pensiun bagi penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan atau jaminan hari tua orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Subjek pemotongan PPh pasal 21 dan 26. Pegawai, penerima uang pesangon pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisannya, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Objek PPh pasal 21. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya, penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja, dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain yang sejenis. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Non-objek PPh pasal 21. Pembayaran manfaat satuan asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan asuransi beasiswa. Yang kedua, ada penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan, benefit in kind. Yang ketiga, ada iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara jam sostek yang dibayar oleh pemberi kerja. Zakat, di mana zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama. Yang selanjutnya ada beasiswa. Nah, untuk kebijakan atau metode pemotongan PPh pasal 21 dilihat dari siapa yang menanggung beban. Maka, kebijakan atau metode pemotongan PPh pasal 21 yang dapat dipilih oleh wajib pajak adalah: yang pertama, PPh pasal 21 ditanggung oleh karyawan atau potong gaji. Yang kedua, PPh pasal 21 ditanggung oleh perusahaan atau ditanggung. Yang ketiga, ada PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan. Selanjutnya ada tata cara perhitungan PPh pasal 21. Untuk PPh pasal 21 yang pertama terdiri dari pegawai tetap. Nah, untuk perhitungan terhadap pegawai tetap yaitu penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan bruto dikurang biaya jabatan dikurang PTKP. Yang kedua ada penerimaan pensiun berkala. Untuk cara penghitungannya atau rumusnya menggunakan penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan bruto dikurang biaya pensiun dikurangi PTKP. Selanjutnya ada pegawai tidak tetap. Nah, untuk rumusnya yaitu penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan bruto dikurangi PTKP. Yang selanjutnya ada bukan pegawai meliputi distributor atau directing selling. Penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan bruto dikurang PTKP yang dihitung. Nah, untuk bab selanjutnya yaitu bab 4 membahas tentang tax planning PPh pasal 22, pasal 23 atau 26 dan PPh final. Nah, pajak penghasilan pasal 22 tax manajemen pemotongan dan pemungutan membahas tentang pajak penghasilan pasal 22 yang diatur dalam Kementerian 254 yang dimana dijelaskan telah diubah terakhir kali. Nah, pajak ini menyangkut PPh pasal 22 impor, PPh pasal 22 bendaharawan dan BUMN atau BUMD atas pembayaran untuk pembelian dan penyerahan barang yang dibebankan kepada APBN dan APBD. PPh pasal 22 atas kegiatan usaha lain, yaitu hasil penjualan berupa produksi Pertamina, produksi rokok, semen, otomotif, baja, kertas, dan lain-lain. PPh pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. PPh pasal 22 impor. Besarnya PPh pasal 22 impor menggunakan angka pengenal impor atau API.
Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir dikenakan tarif sebesar 0,5% dari impor selain gandum dan tepung terigu oleh impor yang memiliki API 2,5% dari nilai impor, yang tidak menggunakan API sebesar 7,5%, yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual lelang. PPh Pasal 22 Bendaharawan dan BUMN atau BUMD atas pembayaran untuk pembelian atau penyerahan barang yang dibebankan kepada APBN dan APBD, besarnya PPh Pasal 22 yang harus dipungut adalah sebesar 1,5% dari harga beli yang dipungut pada saat pembayaran. Pemungutan dilakukan oleh Dirjen Anggaran, Kantor Pembendaharaan, dan KPKN. BUMN atau BUMD yang dasarnya berasal dari APBN dan APBD, PPh Pasal 22 tersebut merupakan kredit pajak bagi wajib pajak, penjual dan harus disetor oleh pemungut dengan menggunakan SSP atau nama wajib pajak yang dipungut atau penjual. PPh Pasal 22 atas kegiatan usaha lain. Tabel berikut ini memperlihatkan rincian besarnya PPh Pasal 22 untuk kegiatan usaha lain yang harus dipungut oleh wajib pajak pemungut, di mana tarifnya sangat bervariasi tergantung pada jenis usahanya. Berikut tabelnya dapat kita lihat bahwa objek pajak yaitu terdiri dari PPh Pasal 22 untuk pembelian barang dalam negeri. Yang pertama ada pembelian barang oleh bendaharawan, BUMN atau BUMD dan badan-badan tertentu. Untuk tarifnya itu sebesar 1,5%. Nah, untuk yang selanjutnya bisa kita lihat dari tabel-tabel ini. Nah, selanjutnya ada PPh Pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Sesuai dengan ketentuan tentang manajemen pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak, PPh dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah, pemungut pajak adalah wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah yang diwajibkan memungut pajak penghasilan pada saat melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pajak penghasilan Pasal 23. Pajak adalah pungutan. Suka atau tidak, itu adalah suatu pemaksaan yang dilegalisasi melalui undang-undang. Undang-undang ini bertujuan untuk membebankan bahwa pemungutan itu tidak sama dengan pemaksaan. Tidak jarang terjadi dalam bisnis tentang kewajiban memungut PPh Pasal 23, di mana perusahaan memiliki proyek atau penerimaan jasa yang mengharuskan adanya pemungutan atau pemotongan PPh Pasal 23 dari pihak ketiga, sedangkan pihak pemberi jasa atau kontraktor tidak bersedia dipotong pajaknya karena tidak ada pasal pemotongannya dalam kontrak perjanjian. Selanjutnya, pengenaan pajak atas dividen. Bahwa dividen yang diterima oleh perseroan dalam negeri, selain bank atau lembaga keuangan lainnya, tidak termasuk objek pajak PPh Pasal Badan dengan syarat yang pertama, dividen berasal dari laba yang ditahan, dan yang kedua, kepemilikan saham perseroan yang menerima dividen tersebut paling sedikit memiliki 25% dari nilai saham yang disetor dari badan yang membayar dividen atau operating company. Pada tahun 1994, para pemegang saham orang pribadi cepat-cepat membuat perseroan terbatas dengan mereka sebagai pemegang sahamnya. Pengajuan SKB PPh Pasal 23, di mana pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 23 oleh pihak lain kepada Direktur Jenderal Pajak dengan kriteria seperti yang dimaksud dalam keputusan Dirjen Pajak. Pemotongan PPh Pasal 23 atau 26 terdiri dari badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri. Yang ketiga, bentuk usaha tetap atau BUT atau perwakilan perusahaan dalam negeri. Yang keempat, orang pribadi sebagai WPDN yang ditunjuk Dirjen Pajak, yaitu akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT, kecuali camat, pengacara, konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Yang kelima, wajib pajak dalam negeri. Yang keenam, bentuk usaha tetap. Selanjutnya, wajib pajak luar negeri.
Nah, untuk objek pajak PPh pasal 23 dan 26 terdiri dari modal yang diterima wajib pajak badan dan orang pribadi. Yang kedua, penyerahan jasa yang diterima oleh wajib pajak badan. Yang ketiga, penyerahan jasa yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Selanjutnya, tarif dan pengenaan PPh pasal 23. 15% dari penghasilan bruto meliputi dividen, kecuali yang diterima oleh PT BUMN atau BUMD, koperasi dengan syarat kepemilikan saham minimal 25%, kecuali koperasi dan dividen tersebut diambil dari laba ditahan. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Royalti merupakan hadiah dan penghargaan lain selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Eksklusif Telkom adalah hak yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada Telkom untuk menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal hingga sambungan tersebut dapat digunakan dalam jarak jauh. Perlakuan perpajakannya terdapat pada pasal 2, yaitu membahas tentang penghasilan berupa kompensasi terminasi dini hak eksklusif Telkom yang harus dibayarkan pemerintah kepada Telkom. Undang-Undang PPh, pajak penghasilan yang terutang, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, ditanggung oleh pemerintah. Penetapan jumlah pajak penghasilan ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan metode gross up. PPh pasal 23. Ekualisasi pajak adalah mencocokkan data di SPT atau pencocokannya disajikan terperinci per transaksi dengan pos-pos yang terdapat di buku-buku pengeluaran, buku pembelian penjualan yang memiliki hubungan dalam pembukuan dan atas laporan jenis pajak baik sebagian maupun keseluruhan. Bab 5. Tax planning PPN. PPN adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Setiap pembelian atau penjualan barang atau jasa dari pengusaha kena pajak dikenai PPN. Sesuai legal karakter dari PPN ini yang bersifat non-kumulatif, maka dalam perlakuan pajak PPN tidak memperbolehkan terjadinya pajak berganda karena konsumen terakhirlah yang harus menanggung PPN ini. Kalau pajak penjualan memang bisa terjadi pajak berganda karena pengenaannya bukan bersifat multi-stage levy. Memaksimalkan mekanisme pengkreditan PPN. Perusahaan sebaiknya memperoleh barang kena pajak atau jasa kena pajak dari pengusaha kena pajak supaya pajak masukannya dapat dikreditkan. Perusahaan perlu mengamati dengan cermat jangan sampai terdapat pajak masukan yang belum dikredit. PPN dikenakan atas: yang pertama, penyerahan barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak atau JKP yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Yang kedua, impor BKP. Yang ketiga, pemanfaatan BKP tidak terwujud atau JKP luar daerah dalam daerah pabean. Dan yang keempat, ekspor BKP oleh PKP. Mekanisme pengkreditan dan pelaporan PPN. Pengenaan PPN berdasarkan sistem faktur Sijen setiap penyerahan BKP JKP yang dilakukan pengusaha kena pajak harus dibuatkan faktur pajak. Mekanisme penggeseran PPN dilakukan melalui pemungutan kembali PPN dari pembeli berikutnya. Jika jumlah PPN yang dipungutnya lebih besar dan PPN telah dibayar pada saat perolehannya, maka kelebihannya harus disetorkan ke kas negara. Mekanisme ini sering disebut dengan Indirect Subtraction Method atau PKPM. Pajak masukan dapat dikreditkan jika A. memenuhi ketentuan formal, B. memenuhi ketentuan material. Faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat PKP
yang melakukan penyerahan BKP atau JKP atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari definisi di atas, beberapa poin penting yang dapat dicatat adalah: yang pertama, faktur pajak hanya boleh dibuat oleh pengusaha kena pajak. Yang kedua, faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP atau karena impor BKP yang digunakan oleh DJBJ. Yang ketiga, PPN yang dipungut berfungsi sebagai pajak keluaran bagi penjual dan pajak masukan bagi pembeli. Saat pemungutan faktur pajak, untuk meringankan beban administrasi wajib pajak, saat yang tepat untuk membuat faktur pajak adalah pada saat terutangnya pajak, yaitu pada saat penyerahan atau dalam hal pembayaran mendahului penyerahan, maka faktur pajak dibuat pada saat pembayaran. Dengan peraturan ini, wajib pajak tidak perlu lagi membuat faktur penjualan invoice yang berbeda dengan faktur pajak. B. Untuk membantu likuiditas wajib pajak. Saat penyetoran PPN dan penyetoran SPT masa PPN diperlonggar menjadi paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. C. Faktur pajak gabungan merupakan faktur pajak yang harus dibuat paling lambat pada akhir bulan penyerahan BKP dan atau JKP. Saat terutangnya PPN, sesuai peraturan Menkeu nomor 240 PMK 03/2009, saat terutangnya PPN ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, pemungutan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah menganut prinsip akrual. Yang kedua, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak atau sebelum penyerahan jasa kena pajak. Batas waktu penyetoran PPN dan pelaporan SPT masa PPN. Sesuai PER Dirjen Pajak nomor 14/PJ/2010, batas waktu penyetoran PPN dan pelaporan SPT masa PPN ditetapkan sebagai berikut. PPN dan PPNBM yang terutang pada dalam satu masa pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT masa PPN disampaikan. SPT masa PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Dalam hal akhir bulan adalah hari libur, termasuk Sabtu dan hari libur nasional, maka SPT PPN dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya. Memaksimalkan fasilitas bidang PPN. Sejak diberlakukannya UU Nomor 36 Tahun 2008, fasilitas di bidang PPN yang dikenal dalam ketentuan PPN adalah PPN tidak dipungut, PPN dibebaskan, dan PPN ditanggung pemerintah. Bagi PKP mendapat fasilitas PPN tidak dipungut, PPN masukan yang berhubungan dengan perolehan BKP atau JKP tetap dapat dikreditkan. Sedangkan PKP yang mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan, PPN masukan berhubungan dengan perolehan BKP atau JKP tidak dikreditkan. Fasilitas yang berkaitan dengan PPN adalah: yang pertama, fasilitas PPN tidak dipungut. Yang kedua, fasilitas PPN dibebaskan. Dan yang ketiga, fasilitas PPN ditanggung pemerintah. Sentralisasi tempat PPN terutang. Dalam pasal 1A ayat UU PPN disebutkan bahwa penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan barang kena pajak antar cabang termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak. Sentralisasi tempat terutangnya PPN tersebut pada dasarnya merupakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh PKP. Dengan izin sentralisasi, maka akan terdapat penghematan biaya administrasi dan pengaturan cash flow perusahaan yang lebih baik dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN. Memaksimalkan restitusi PPN.
Pemilihan restitusi atau kompensasi sangat bergantung pada kondisi masing-masing wajib pajak atau pengusaha kena pajak. Pertimbangan utama dalam menentukan pilihan tersebut berkaitan dengan biaya pemeriksaan dan opportunity cost yang timbul dari kelebihan pajak yang ada di negara atau time value of money. Yang dimaksud dengan biaya pemeriksaan adalah biaya yang timbul karena pemeriksaan berkaitan dengan status lebih bayar, waktu, tenaga, dan biaya yang harus dialokasikan selama proses pemeriksaan berlangsung dalam penyelesaian permohonan restitusi. Sedangkan opportunity cost tercermin dari tingkat bunga deposito yang berlaku. Kriteria umum bagi manajemen dalam memutuskan perlu tindakannya mengajukan permohonan restitusi PPN. Yang pertama, bila PPN yang dibayar tersebut cukup signifikan atau material jumlahnya. Yang kedua, bila kondisi keuangan perusahaan mengalami gangguan cash flow. Yang ketiga, bila sudah diyakini kesiapan perusahaan untuk diperiksa oleh Fiskus. Dan yang keempat, bila prediksi masa depan pembayaran PPN menunjukkan lebih bayar PPN. Membangun sendiri tidak dalam kegiatan usaha. Membangun sendiri untuk tempat tinggal atau tempat usaha oleh orang pribadi atau mengadang PPN dengan kondisi yang pertama, luas bangunan 200 meter persegi atau lebih. Yang kedua, bangunan permanen. Yang ketiga, tarif 10% dikali 40% kali biaya bangunan tanpa harga tanah. Dan keempat, disedot tiap bulan pada tanggal 15 bulan berikutnya sejak pembangunan dimulai. PPN atau barang gratis untuk kepentingan promosi. Kejadian ini sering terjadi dalam praktik, baik dalam saat perusahaan baru memulai kegiatan bisnisnya, maupun pada saat perusahaan masih berjalan dan sebagai bagian dari implementasi marketing strategi perusahaan, mereka melakukan kegiatan promosinya untuk meningkatkan omset penjualan. Penjagaan terhadap cash flow perusahaan. Salah satu tujuan digunakannya perencanaan pajak oleh manajemen perusahaan adalah untuk menjaga kesehatan cash flow. Berikut ini cara-cara yang aman dalam melaksanakan perencanaan pajak yang perlu diagendakan oleh manajemen perusahaan untuk diaplikasikan dalam kerangka peningkatan efisiensi pajak dan keuangan perusahaan. A. Menyegerakan pengajuan nomor pokok pengusaha kena pajak atau NPPKP pada perusahaan yang baru berdiri. B. Memilih mendirikan perusahaan di lokasi yang mendapat fasilitas perpajakan PPN. C. Mengusahakan membeli bahan baku pada saat akan menjadikan proses produksi atau just in time. D. Mengajukan permohonan standarisasi PPN bagi perusahaan yang mempunyai kantor cabang. E. Penanganan faktur pajak dengan baik. Pengendalian pajak melalui tax review. Tax review merupakan pelayanan yang bertujuan untuk menelaah dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak secara umum dan memberikan rekomendasi untuk memaksimalkan pajak yang belum diketahui perusahaan. Tax review meliputi seluruh kewajiban perpajakan wajib pajak termasuk PPN dan PPN-PM. Tax review memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan implementasi kewajiban dan prosedural perpajakan, dan kemudian dilakukan perbaikan dan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perpajakan. Yang kedua, hasil tax review dapat digunakan sebagai bahan acuan dasar untuk menyusun SPT tahunan PPh Badan. Yang ketiga, hasil tax review dapat dimanfaatkan sebagai upaya antisipasi apabila sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan pajak.
Tanggung jawab renteng. Pada awalnya, ketentuan tanggung jawab renteng ini diatur dalam Pasal 33 UU KUP Nomor 16 Tahun 2000. Kemudian ketentuan ini dihapus dalam UU KUP Nomor 28 Tahun 2007. Kemudian dihidupkan lagi melalui penambahan Pasal 16F ke dalam UU PPN Nomor 42 Tahun 2009, yakni pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar. Permasalahan dalam perlakuan PPN. Secara umum, proses penjualan atau penyerahan barang dari pabrikan hingga barang tersebut diterima oleh konsumen akhir dapat dilakukan dengan mata rantai, jalur produksi, atau jalur distribusi atau channel of distribution. Pabrikan agen ke distributor atau trader ke retailer konsumen. Sesuai dengan konsepnya, maka pada setiap mata rantai distribusi tersebut di atas dikenakan PPN dengan tarif 10%. Sifat multi-stage dari indirect subtraction method yang dianut dalam UU PPN Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU PPN Nomor 11 Tahun 1994 dan UU PPN Nomor 18 Tahun 2000 adalah mempermudah pengawasan dalam sistem pemungutan PPN karena transaksi dari seorang subjek pajak yang mungkin lolos perpajakan masih mungkin dipajaki melalui pemajakan atas transaksi dari subjek pajak lain pada mata rantai produksi atau distribusi berikutnya. Kepastian hukum dan tax management. Kasus ini seharusnya tidak perlu terjadi jika perangkat hukum dengan hierarki legal yang kuat dibuat sejelas-jelasnya sehingga tidak menimbulkan misinterpretasi bagi wajib pajak antar fikus yang dapat menimbulkan kerugian material bagi wajib pajak itu sendiri. Potensi bagi subjek pajak untuk bisa lolos dari pengenaan PPN dimungkinkan bila barang yang diserahkan merupakan barang hand carry yang ukurannya kecil atau tapi mungkin harganya mahal, yang bisa lolos dari pelacakan custom clearly di bea cukai, sehingga secara otomatis semua impor duties yang seharusnya dibayar PT user selaku PT user akan luput dari penerimaan negara. Bab 6. Tax Planning PPh Badan. Laba fiskal versus laba komersial. Laporan keuangan komersial yang berupa neraca dan laba rugi disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang lazim diterima dalam praktik. Sejak tahun 1995, prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia adalah Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Dari laporan keuangan komersial tersebut, dapat dihitung laba komersial atau penghasilan secara akuntansi atau accounting income. Laba komersial inilah yang menjadi ukuran yang digunakan oleh pihak-pihak berkepentingan atau stakeholder, para investor atau pemegang saham, atau calon investor, para kreditor termasuk perbankan, untuk kepentingan pasar modal atau bursa efek, rapat umum pemegang saham atau RUPS, dan kepentingan bisnis lainnya. Pada dasarnya, yang membedakan laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan komersial adalah bahwa penyusunan laporan keuangan fiskal didasarkan pada penerapan mekanisme atau prinsip taxable dan deductible atau taxable deductibility mechanism. Tax planning dalam rangka mengefisienkan PPh Badan. Strategi yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu berkaitan dengan upaya wajib pajak untuk mengefisiensikan PPh Badan dengan penerapan
tax planning yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi perusahaan. Masing-masing perusahaan mempunyai karakter masalah yang berbeda-beda sesuai nature of business perusahaan tersebut. Sehingga melakukan perencanaan pajak, kita juga tidak boleh menggeneralisasi permasalahan, tapi fleksibel mengikuti alurnya dengan fokus kepada pencapaian tujuan yang kita inginkan. Beberapa upaya yang bisa dilakukan wajib pajak dalam mengefisiensikan PPh badan. Yang pertama, memilih sistem pembukuan yang tepat. A. Metode penghitungan penghasilan dan biaya atau style accrual versus style cash. B. Analisis perbandingan pembukuan dengan pencatatan. Pencatatan itu terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final dengan kriteria sebagai berikut. A. Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, pencatatan meliputi peredaran atau penerimaan bruto dan penerimaan penghasilan lainnya. B. Bagi wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari luar usaha dan pekerjaan bebas, pencatatannya hanya mengenai penghasilan bruto, pengurangan, dan penghasilan neto merupakan objek pajak penghasilan. C. Pencatatan meliputi pula penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikuasai pajak yang bersifat final. Dua, pemilihan metode penyusutan aktiva tetap dan amortisasi atas aktiva tidak berwujud. Metode penyusutan aktivitas tetap diatur dalam PSAK nomor 16. Berbeda dengan akuntansi komersial yang memperbolehkan perusahaan menggunakan metode garis lurus atau straight line method, metode saldo menurun diminishing balance method, metode jumlah unit sum of the wood method, metode penyusunan aset tetap dipilih berdasarkan ekspektasi pola konsumsi, manfaat ekonomis masa depan dari aset. Maka, untuk tujuan perpajakan, perusahaan hanya boleh memilih metode garis lurus atau metode saldo menurun. Sesuai pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai pajak penghasilan, di mana metode penyusutan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan ini. A. Metode garis lurus atau straight line method. Metode ini menghasilkan pembebanan yang tetap selama masa umur manfaat aset jika nilai resudennya tidak berubah. Atau B. Metode saldo menurun atau declining balance method. Metode ini menghasilkan pembebanan yang menurun selama masa umur manfaat dengan cara menetapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku. 3. Memilih metode penilaian persediaan. Metode penilaian persediaan yaitu dalam PSAK nomor 14. Dalam edisi revisi 2008, disebutkan biaya persediaan harus dihitung menggunakan rumus biaya masuk pertama, keluar pertama atau VV method, atau rata-rata tertimbang weight average method. Sesuai pasal 10 ayat 6, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 mengenai pajak penghasilan, di mana metode penilaian persediaan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut. Penilaian persediaan barang hanya boleh menggunakan harga perolehan.
Penilaian pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok hanya boleh dilakukan dengan cara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang didapat pertama atau FIFO. 4. Pemilihan pemberian kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk natural atau cash. Strategi utama efisiensi PPh Badan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan ini sangat tergantung dari kondisi perusahaan. Pemberian natural atau kenikmatan untuk kesejahteraan karyawan tidak cocok dalam kondisi berikut. Yang pertama, pada perusahaan yang sedang menderita kerugian. Yang kedua, pada perusahaan yang dikenakan PPh Badan secara final. Yang pertama, PPh pasal 21 karyawan. Pilihan terhadap metode PPh pasal 21 karyawan dapat berupa bila beban PPh pasal 21 sepenuhnya menjadi tanggung jawab karyawan. Dalam hal ini, perusahaan hanya menjadi perantara pemotong PPh pasal 21. Dalam laporan laba rugi perusahaan, tidak akan terlihat biaya PPh pasal 21. Yang kedua, bila karyawan diberi tunjangan PPh pasal 21. Tunjangan ini tercantum dalam slip gaji pegawai dan SPT PPh pasal 21 karyawan, sehingga tunjangan tersebut dikenai taxable dan karena itu boleh dibebankan sebagai biaya deductible. Dalam laporan laba rugi perusahaan akan terlihat biaya tunjangan PPh pasal 21. Yang ketiga, bila PPh pasal 21 ditanggung oleh perusahaan bukan sebagai tunjangan PPh pasal 21 dan karena itu merupakan kenikmatan atau benefit in kind dan tidak boleh dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi perusahaan, akan terlihat biaya PPh pasal 21 terpisah dari gaji dan tunjangan karyawan lainnya. Yang kedua, pengobatan atau kesehatan perusahaan karyawan. Yang kedua, pengobatan kesehatan karyawan. Terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam memberikan fasilitas pengobatan untuk kesehatan karyawannya. A. Reimbursement kwitansi biaya medikal dari dokter, klinik, atau rumah sakit. B. Karyawan diberi tunjangan pengobatan atau kesehatan atau medical allowance setiap bulan, sakit maupun tidak sakit. C. Karyawan berobat di rumah sakit, klinik, atau dokter langganan dan pengambilan obat dasar apotik langganan. D. Pemerintah mendirikan Ramadika atau klinik berikut dokter. Pembayaran premi asuransi untuk pegawai. Bila perusahaan semakin maju, akan semakin besar juga alokasi dana pembiayaan perusahaan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawannya dalam bentuk asuransi di samping tabungan hari tua. Asuransi yang diberikan dapat berupa asuransi kesehatan, asuransi dwiguna, asuransi jiwa, asuransi kematian, asuransi kecelakaan, dan asuransi beasiswa. Sesuai pasal 6 ayat 1A UU PPh nomor 36 tahun 2008, pembayaran premi asuransi oleh pemberi kerja untuk kepentingan pegawainya boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan atau deductible, tetapi pegawai yang bersangkutan premi tersebut merupakan penghasilan atau taxable. Iuran pensiun atau iuran JHT atau THT yang dibayar oleh perusahaan tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 berupa peraturan pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dibayarkan oleh pemberi pekerja berdasarkan peraturan Dirjen Pajak
nomor 31/P 2009 dan pasal 6 UU PPH nomor 56 tahun 2008. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan mulai dibebankan sebagai biaya, sedangkan biaya iuran dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh Menteri Keuangan tidak dibebankan sebagai biaya. Perumahan untuk karyawan. Ada beberapa alternatif fasilitas perumahan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan untuk kesejahteraan karyawannya. A. Menempatkan pada rumah dinas yang dibuat atau dibeli oleh perusahaan. B. Penempatan pada rumah dinas yang disewa oleh perusahaan. C. Perusahaan memberikan pengganti sewa rumah dinas yang dibayarkan karyawan. Pengganti ini dimasukkan ke dalam tunjangan perusahaan bagi pegawai. D. Perusahaan memberikan tunjangan perumahan kepada karyawan. Transportasi untuk karyawan. Dasar perhitungannya adalah Surat Dirjen Pajak nomor S 4215-PJ23-1984 yang ditegaskan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak nomor 42-PJ23-1984 dengan menyatakan bahwa masalah transportasi secara keseluruhan telah diatur dalam Surat Direktur Pajak Jenderal Pajak kepada Menteri Tenaga Kerja RI tanggal 7 Juni 1984 nomor S-336-PJ23-1984. Pakaian seragam untuk karyawan. Cara lainnya untuk mengoptimalkan kesejahteraan karyawan adalah melalui pemberian dalam bentuk natural atau kenikmatan selain pakaian seragam untuk karyawan tertentu yang bisa dibiayakan. Perjalanan dinas karyawan. Biaya dalam rangka menjalankan tugas perusahaan, misalnya biaya tiket pesawat, hotel, transportasi, dan sebagainya, merupakan biaya perusahaan dan bukan penghasilan karyawan sepanjang jumlahnya tidak mengandung unsur-unsur keperluan pribadi. Bab 7. Optimalisasi pembayaran pajak untuk menghemat pajak. Pengamanan kontrak-kontrak bisnis dari potensi pemotongan withholding tax. Ada dua pilihan perlakuan perpajakan atas transaksi tersebut. A. Jika mau withholding tax tersebut dibiayakan dalam laporan keuangan fiskal, maka nilai transaksi dalam kontrak yang akan dibayar tersebut di gross up, sehingga jumlah transaksi dalam kontrak tersebut termasuk pajak yang harus dipungut. Atas jumlah pajak yang dibayarkan boleh dibebankan sebagai biaya, kecuali untuk PPh final dan dividen. Dan selain itu, perusahaan masih bisa menghemat pajak. B. Pilihan lain adalah bila perusahaan membayarkan withholding tax. Dalam hal ini, withholding tax yang dibayarkan ini tidak boleh dibebankan biaya oleh perusahaan karena tidak di gross up. Optimalisasi pengkreditan PPh yang telah dibayar. Kredit PPh merupakan jumlah pembayaran pajak yang dibayar oleh wajib pajak sendiri setelah ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain yang sifatnya tidak final, dan dikurangkan dari seluruh pajak yang terutang pada akhir tahun pajak yang bersangkutan, termasuk apabila ada jumlah pajak penghasilan terutang di luar negeri. Pengajuan permohonan penurunan angsuran PPh pasal 25. Sesuai keputusan Dirjen Pajak nomor 537/PJ/2000, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya pajak penghasilan pasal 25 secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar dengan disertai proyeksi laba pada akhir tahun dan alasan terjadinya penurunan laba dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. A.
Apabila sesudah 3 bulan atau lebih berjalannya tahun pajak, wajib pajak dapat menunjukkan bahwa pajak penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari pajak penghasilan yang terutang, yang menjadi dasar perhitungan besarnya pajak penghasilan pasal 25. B. Pengajuan permohonan pengurangan besarnya pajak penghasilan 25 harus disertai dengan perhitungan besarnya pajak penghasilan yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima diperoleh dan besarnya pajak penghasilan 25 untuk bulan-bulan tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan. Pengajuan surat keterangan bebas PPh 22 dan PPh pasal 23. Untuk beberapa jenis withholding tax seperti PPh pasal 22, PPh pasal 23 dapat diajukan permohonan surat keterangan bebas atau SKB oleh wajib pajak yang memenuhi kriteria di bawah ini. Permohonan pembebasan dari pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan tidak berlaku terhadap pemotongan dan pemungutan atas penghasilan yang bersifat final. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh wajib pajak adalah: 1. Wajib pajak yang dalam tahunan pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang pajak penghasilan. Kedua, wajib pajak yang atas penghasilannya hanya dikenakan wajib pajak bersifat final. Ketiga, surat keterangan bebas. Mengatur atau menunda pembayaran pajak. Wajib pajak diberi hak mengajukan permohonan mengatur atau menunda pembayaran pajak untuk semua jenis ketetapan pajak, baik berupa SKP maupun SDP. Pasal 19 ayat 1 KUP nomor 28 tahun 2007 mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dalam hal apa wajib pajak diperbolehkan mengatur atau menunda pembayaran pajak. Alternatif mana yang lebih menguntungkan wajib pajak? Langsung melunasi, mengangsur, atau menunda pembayaran pajaknya? Itu tergantung pada wajib pajak, seperti terlihat dalam contoh berikut ini. Namun sebelumnya, kita perlu menganalisisnya dengan menggunakan Basecamp Inc. suku bunga pinjaman bank. Rekonsiliasi atau ekualisasi SPT PPh badan dengan SPT lainnya dan laporan keuangan fiskal. Sebagaimana yang harusnya dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan prosedur pengecekan dengan menggunakan teknik rekonsiliasi atau ekualisasi secara periodik antara elemen-elemen yang terdapat di SPT badan dan laporan keuangan atau fiskal perusahaan dengan elemen-elemen yang terdapat di SPT PPh 21, SPT PPh pasal 23, dan SPT masa PPN. Jika ditemukan adanya perbedaan, maka perbedaan tersebut harus ditelusuri dan segera dikoreksi. Bila diperlukan, segera dibuatnya pembetulan SPT-nya. A. Rekonsiliasi atau ekualisasi SPT PPh badan dengan SPT PPN. B. Rekonsiliasi atau ekualisasi SPT PPh badan dengan SPT PPh pasal 21. C. Rekonsiliasi atau ekualisasi SPT PPh badan dengan SPT PPh pasal 23. Kebijakan perpajakan lainnya untuk penghematan PPh atas transaksi tertentu perlakuan PPh badan yang berkaitan dengan transaksi tertentu. 1. Revaluni aktivitas. Yang pertama, revaluni aktivitating. Yang kedua, utang atau piutang kepada pemegang saham. Yang ketiga, bunga pinjaman. Yang keempat, pencadangan atau penghasutan piutang tidak tertagih. Yang kelima, biaya pendirian perusahaan atau biaya operasi. Yang keenam, reimbursement. Yang ketujuh, pembukuan dalam valuta asing. Yang ke-8, transaksi dalam valuta asing. Yang ke-9, rekonsiliasi fiskal.
penerapan tax planning pada usaha mikro, kecil, menengah, dan aspek keadilan dalam kebijakan perpajakannya. Ketentuan terbaru pasal 31 EU UPPH nomor 36 tahun 2008 menyaratkan penetapan WP Wadan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% sebagai pengusaha UMKM. Dengan demikian, bagi pengusaha yang omset usahanya sudah melebihi 50 miliar, sudah tidak memenuhi kriteria sebagai pengusaha UMKM dan tidak diperoleh manfaat fasilitas pengurangan tarif ini. Bab 8. Transaksi-transaksi khusus. Build Operated dan Transfer atau BOT. Bangun guna serah atau Build Operate dan Wholesale adalah bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang saham hak atas tanah dengan investor dengan menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberi hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian BOT dan mengalihkan kepemilikan bangunan kepada pemegang hak atas tanah setelah masa guna secara BOT berakhir. Perlakuan perpajakan bagi investor. Yang pertama, penghasilan berupa penerimaan sewa atau pengusahaan hotel atau penerimaan lain sehubung dengan pengoperasian gedung. Yang kedua, imbalan yang diterima oleh pemegang hak atas tanah apabila masa BOT diperpendek dan periode yang dijanjikan periode BOT dimulai pada saat pembangunan digunakan. Apabila periode BOT diperpendek dari periode yang ditetapkan, maka sisa nilai buku bangunan diamortisasi sekaligus pada masa berakhirnya BOT tersebut. B. Bagi pemegang hak atas tanah. Yang pertama, pembayaran berkala yang diterima dari investor selama masa BOT. Yang kedua, bagian sewa atau keuntungan dan penghasilan lainnya sehubung dengan perjanjian BOT. Leasing dengan hak opsi. Transaksi capital atau finance lease sewa guna usaha dengan hak opsi. Transaksi sewa guna digolongkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi atau capital finance lease apabila memenuhi kriteria berikut. A. Jumlah pembayaran lease selama periode tense ditambah dengan nilai residu barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor. B. Masa sewa guna ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2, dan 3, 7 tahun untuk golongan bangunan. C. Perjanjian sewa guna usaha membuat ketentuan penggunaan opsi bagi lease. Joint operation atau konsorsium, kepastian hukumnya dan tax planningnya. Berdasarkan PSA nomor 39, definisi kerjasama operasi atau KSO adalah perjanjian antar dua pihak atau lebih di mana masing-masing pihak sepakat melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki oleh secara bersama menanggung risiko usaha tersebut. Bentuk operasional KSO sangat bervariasi dan berkembang selaras dengan kebutuhan para partisipasinya. PSA nomor 39 memilih terminologi kerjasama operasi atau KSO dan mengelompokkan KSO tersebut menjadi 2 golongan. Yang pertama, KSO dengan entitas hukum yang terpisah atau separate legal entity dari entitas hukum para partisan KSO. Yang kedua, KSO tanpa bentukan entitas hukum yang terpisah. Dari segi permodalan, joint operation tidak terbagi atas saham. Modal JO berupa kelebihan kemampuan dari masing-masing anggotanya
yang dapat berupa: 1. Kemampuan pengusahaan teknologi. 2. Financial subkonik yang kuat. Yang ketiga, spesialisasi keahlian atau bahkan fasilitas penguasaan semata. Secara umum, bentuk joint operation dalam berkembangnya terbagi menjadi 2 tipe, yaitu yang pertama, kerjasama administratif formal atau KSF. Yang kedua, kerjasama operasional atau KSO. Hospitality Industry. Dalam Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2001 tentang Daerah atau penggantian UU Nomor 19 Tahun 1997 Bab 6 Pajak Hotel, Pasal 38 ayat 2 menjelaskan bahwa yang tidak termasuk objek pajak adalah penyewaan rumah atau kamar, apartemen, dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel, pelayanan tingkat di asrama, dan pondok pesantren. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan bukan oleh tamu hotel dan pembayaran. Implikasi fasilitas PPH pada yayasan pendidikan dan tax spending-nya. Biaya-biaya yang diperkenalkan Biaya-biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto atau deductible sebagaimana dimaksud dengan butir 4 Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE 39 PJ 4 1995 tentang penyuluhan tentang perlakuan pajak penghasilan bagi yayasan atau organisasi sejenis, antara lain berupa: yang pertama, gaji atau tunjangan honorarium pimpinan, dosen, atau pengajar karyawan. Yang kedua, biaya umum atau administrasi atau alat tulis penulis kantor. Yang ketiga, biaya publikasi atau iklan. Yang keempat, biaya kendaraan. Yang kelima, biaya kemahasiswaan. Yang keenam, biaya ujian semester. Yang ketujuh, sewa gudang atau utilities, listrik, telepon, air. Penyelenggaraan pembukuan berdasarkan standar akuntansi keuangan. Yang pertama, yayasan atau organisasi sejenis yang membentuk dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan wajib membuat pencatatan tersendiri atas dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan yang diterima dan yang digunakan setiap tahun. Yang kedua, pembukuan atas penggunaan dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan pada tahun berjalan dilakukan dengan mendebet rekening aktiva dan rekening dana membangun gedung dan prasarana pendidikan, serta menggelis rekening kas atau utang dan rekening modal yayasan. Yang ketiga, sisa lebih yayasan setiap tahun yang akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dialihkan ke rekening dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan. Jasa pelatih atau event organizer, tinjauan aspek perpajakan dan tax planning-nya. Penyelenggara acara atau event organizer atau I.O. adalah istilah yang diberikan untuk penyedia jasa penyelenggara acara profesional. Modal utama I.O. adalah kreativitas. I.O. bertugas membantu kliennya untuk dapat menyelenggarakan acara yang diinginkan. Profesionalisme I.O. dituntut supaya apa yang dihasilkan lebih bagus daripada bila dikerjakan sendiri oleh klien atau pemilik prosedur acara. Bab 9. Manajemen rugi fiskal dan strategi perpajakannya. Dalam menyiasati kerugian perusahaan, ada beberapa strategi yang bisa ditempuh untuk menyelamatkan kelangsungan hidup perusahaan dari kerugian yang lebih parah, antara lain: 1. Melakukan penilaian kembali atau reevaluasi aktiva tetap. 2. Melakukan penggabungan usaha atau merger atau business combination. 3. Menunda biaya penyusutan. Pertama, penilaian kembali atau reevaluasi aktiva tetap.
Revaluasi aktiva tetap perusahaan dilakukan karena adanya ketidaksesuaian yang cukup material antara unsur biaya dengan penghasilan, karena perkembangan atau fluktuasi harga, baik harga barang karena faktor inflasi maupun karena terjadinya fluktuasi nilai tukar mata uang yang tinggi. Jadi tindakan revaluasi dimaksudkan agar perusahaan dapat melakukan perhitungan biaya dan penghasilan secara lebih wajar dan dapat mencerminkan kemampuan dan nilai perusahaan yang sesungguhnya. Contoh, PT ABC pada awal tahun 2006 membeli aktiva tetap berupa mesin pabrik seharga 920 juta. Dari data pembukuan diinformasikan, perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus dan digolongkan dalam aktiva tetap kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun. Pada awal tahun 2010, perusahaan jasa penilai atau appraiser yang diakui pemerintah melaporkan nilai wajar mesin saat ini sebesar 700 juta rupiah. Pertanyaan, apakah perusahaan PT ABC sebaiknya melakukan revaluasi bila A. PT ABC tidak mengalami rugi fiskal, B. PT ABC mengalami rugi fiskal tahun 2006 sebesar 800 juta rupiah dan hingga tahun 2010 baru dilakukan kompensasi kerugian sebesar 500 juta. Sedangkan laba tahun berjalan tahun. Kedua, penggabungan usaha atau merger. Merger meliputi penggabungan usaha atau peluburan usaha. Penggabungan usaha adalah penggabungan dari dana atau lebih wajib pajak badan yang modalnya terbagi atas saham dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha yang tidak mempunyai sisa kerugian atau mempunyai sisa kerugian yang lebih kecil. Peluburan usaha adalah penggabungan dari dana atau lebih wajib pajak badan yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mendirikan badan usaha baru. Peraturan Menkeu nomor 43/PMK 03/2008. Wajib pajak yang melakukan merger dapat menggunakan nilai buku dengan beberapa ketentuan sebagai berikut. A. Wajib pajak yang melakukan merger dengan menggunakan nilai buku tidak boleh mengkompensasikan kerugian atau sisa kerugian dari wajib pajak yang menggabungkan diri atau wajib pajak yang dilebur. Kedua, wajib pajak yang menerima pengalihan harta mencatat nilai perolehan harta tersebut sesuai dengan nilai sisa buku sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan. Ketiga, sebaliknya, penyusutan atas harta yang diterima bagi pihak yang menerima pengalihan harta tersebut dilakukan berdasarkan masa manfaat yang tersisa sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan. Peraturan Menkeu nomor 43/PMK 03/2008. Ketiga, menunda biaya penyusutan. Menunda biaya penyusutan harta berwujud hanya diperbolehkan bagi wajib pajak yang bergerak dalam bidang usaha tertentu dengan kriteria bahwa harta terwujud tersebut berupa aktiva tetap yang dimiliki dan digunakan serta merupakan komoditas pokok dalam bidang usaha tertentu, yaitu 1. Bidang usaha kehutanan, meliputi tanaman kehutanan, contohnya kayu. Kedua, bidang usaha industri perkebunan, tanaman keras, meliputi tanaman keras. 3. Bidang usaha peternakan, meliputi ternak, termasuk ternak sapi pejantan. Dengan ketentuan berikut, A. Dapat melakukan penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. B. Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud tersebut termasuk biaya pembelian bibit, biaya untuk membesarkan dan memelihara bibit, tetapi tidak termasuk biaya pengeluaran biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud tersebut dimulai pada bulan produksi komersial, yakni bulan di mana penjualan mulai dilakukan. Peraturan Menkeu nomor 249/MK 03/2008. Contoh, PT X yang bergerak di bidang perkebunan tanaman ubi, CN Savanya yaitu bahan baku tapioka,
membeli traktor pada bulan Maret 2005. Traktor tersebut memiliki masa manfaat 8 tahun, golongan 2. Masa panen hanya 9 bulan, sehingga perkebunan tersebut mulai menghasilkan pada bulan Januari 2006. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, penyusutan traktor tersebut dapat dilakukan mulai bulan Januari 2006. Permohonan untuk menunda penyusutan harus disampaikan oleh wajib pajak dalam tahun dilakukannya pengeluaran. Penundaan penyusutan adalah salah satu cara untuk menggeser atau shifting beban perusahaan ke masa pajak berikutnya, sehingga akan mengurangi kerugian wajib pajak dari tahun yang berjalan. Selanjutnya, bab 10. Manajemen penutupan usaha dan strategi perpajakannya. Penyelesaian kewajiban perpajakan. Negara mempunyai hak mendahului pembayaran utang pajak atas milik barang-barang penanggung pajak yang akan dilelang. Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setengah utang pajak dilunasi. Dalam hal wajib pajak dikatakan pailit, bubar atau dilikuidasi, maka likuidator atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang memberikan harta wajib pajak dalam pailit. 2. Selanjutnya, mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengansur atau menunda pembayaran pajak dalam surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang bertambah, serta pajak penghasilan 29 kepada Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya, penghapusan NPWP. 1. Diajukannya permohonan penghapusan NPWP antara lain oleh A. Wajib pajak atau ahli warisnya, B. Wajib pajak badan dalam rangka likuidasi, C. Wajib pajak bentuk usaha tetap. Kedua, dianggap perlu oleh Direktur atau Jenderal Pajak untuk menghapuskan NPWP dari wajib pajak yang sudah tidak lagi memenuhi persyaratan. Tata cara penghapusan NPWP. 1. Wajib pajak mengajukan permohonan penghapusan NPWP secara tertulis dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan. Permohonan tersebut harus dilampiri dengan dokumen pendukung penghapusan NPWP. Ketiga, permohonan NPWP yang telah dilengkapi dengan dokumen akan ditindaklanjuti suatu pemeriksaan pajak. Keempat, dalam jangka 6 bulan sejak permohonan dari wajib pajak orang pribadi diterima dengan lengkap. Kelima, dalam hal Dirjen Pajak tidak memberikan keputusan dalam waktu yang ditentukan, maka permohonan penghapusan NPWP dianggap dikabulkan. Penghapusan NPPKP. Terdapat 2 cara pencabutan NPPKP. A. Berdasarkan permohonan wajib pajak. B. Secara jabatan oleh Dirjen Pajak. Tata cara pencabutan NPPKP. 1. Wajib pajak mengajukan permohonan pencabutan NPPKP secara tertulis. 2. Dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap, Dirjen Pajak harus memberikan keputusan. 3. Bila jangka waktu untuk memberikan keputusan telah lewat, maka pencabutan NPPKP dianggap telah dikabulkan. Surat keputusan mengenai pencabutan pengukuhan perusahaan kena pajak harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan setelah jangka waktu pemberian keputusan. Selanjutnya, bab 11, manajemen perpajakan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Hubungan istimewa menurut PSAK. Pengertian hubungan istimewa menurut PSAK. Pihak-pihak dikatakan mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional. Pertama, transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan. 2. Pengendalian adalah kepemilikan langsung melalui anak perusahaan dengan lebih dari setengah hak suara dari suatu perusahaan, atau suatu kepentingan substansial dalam hak suara dan kekuasaan untuk mengarahkan kebijakan keuangan dan operasi manajemen perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian. Ketiga, pengaruh signifikan adalah penyertaan dalam pengambilan keputusan kebijakan keuangan dan operasi suatu perusahaan, tetapi tidak mengendalikan kebijakan itu. Pengaruh signifikan dapat dijalankan dengan berbagai cara, antara lain berdasarkan perwakilan dalam Dewan Komisaris atau penyertaan dalam proses perumusan kebijakan, transaksi atas perusahaan yang material, pertukaran karyawan manajerial, atau ketergantungan pada informasi teknis. Pengaruh signifikan dapat diperoleh berdasarkan kepemilikan bersama, anggaran dasar atau perjanjian, yang tidak dianggap sebagai pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 1. Penyandang dana, dan 2. Serikat dagang. A. Perusahaan layanan umum atau public utilities. B. Departemen dan instansi pemerintah dalam pelaksanaan urusan normal dengan perusahaan pelapor, meskipun pihak-pihak tersebut dapat membatasi kebebasan suatu perusahaan atau ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Satu-satunya pelanggan, pemasok, pemegang hak franchise, distributor atau perwakilan atau agen umum dengan siapa suatu perusahaan mengadakan transaksi usaha dengan volume yang signifikan, semata-mata karena ketergantungan ekonomis yang diakibatkan oleh keadaan. Pengertian hubungan istimewa menurut Fiskus. Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Itu tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan mengatur hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan 3A. Pasal 18 ayat 4, Pasal 9 ayat 1 huruf F, dan Pasal 10 ayat 1. Dianggap ada hubungan istimewa apabila wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain, atau hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada DNA wajib pajak atau lebih. Demikian pula hubungan antara wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir. Perpajakan dalam kaitannya dengan transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Pasal 9 ayat 1 huruf I Undang-Undang PPH 1983 mengatur bahwa untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, tidak boleh dikurangkan pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya, kewenangan Direktur Jenderal Pajak. Secara universal, transaksi antar wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut atau dikenal dengan istilah transfer pricing dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan pajak atau biaya dari satu wajib pajak ke wajib pajak lainnya, yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terutang atas wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut. Kekurang wajaran sebagaimana tersebut di atas dapat terjadi pada 1. Harga penjualan, 2. Harga pembelian, 3. Alokasi biaya administrasi dan umum atau overhead cost, 3. Pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham atau shareholder loan, 5. Pemberian komisi, lisensi atau franchise, sewa, royalti, imbalan atas jasa, dan 6. Manajemen, imbalan atas jasa teknik, dan imbalan atas jasa lainnya. Serta 7. Pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham atau pemilik
atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga pasar. Penentuan harga pasar wajar. Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau arm's length principle atau ALP merupakan prinsip yang mengatur bahwa kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa yang menjadi pembanding. Maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan. Metode penentuan harga transfer dalam suatu transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa menurut PSAK adalah: 1. Metode harga pasar yang dapat dibandingkan atau compare uncontrolled price method. 2. Metode harga penjualan kembali atau resale price method. 3. Metode biaya plus atau cost plus method. Dalam penentuan metode harga wajar atau laba wajar, wajib dilakukan kajian untuk menentukan metode penentuan harga transfer yang paling sesuai dengan the most appropriate method, yakni 1. Metode perbandingan harga antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau comparable uncontrolled price atau CUP. 2. Metode harga penjualan kembali atau resale price method atau RPM. 3. Metode biaya plus atau cost plus method. Dan 4. Metode pembiayaan laba atau pro-split method atau PSM. Dan 5. Metode laba bersih transaksional atau Transaction Net Margin Method atau TNMM. Metode penentuan harga transfer dalam suatu transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa menurut Fiskus. Selanjutnya, Advance Pricing Agreement. Adanya kekhawatiran dari administrasi pajak bahwa transfer pricing akan dimanfaatkan wajib pajak untuk menggerus potensi penerimaan pajak dari suatu negara ke negara lain atau negara suaka pajak, sehingga dipandang perlu membuat Advance Pricing Agreement untuk mengatasi masalah penentuan harga pasar yang wajar. Berapa tip tax planning tentang pemakaian barang antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dan penagihannya. Semua akun utang piutang antara afiliasi harus tereliminasi satu dengan lainnya pada akhir bulan dan pada akhir tahun sebelum tutup buku, sedemikian rupa sehingga pada akhir tutup buku tidak terlihat saldo utang piutang antara afiliasi di neraca masing-masing. Transaksi yang masih open account tersebut seringkali menjadi pemicu pemeriksaan Fiskus akibat adanya hubungan istimewa dari akun utang piutang antar afiliasi, meskipun transaksinya sudah mencerminkan harga yang wajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bab 12, yaitu fenomena keadilan dalam pengenaan sanksi perpajakan. Pengenaan bunga 2% per bulan tanpa batas waktu dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang KUP dianggap bertentangan dengan asas kepastian hukum mengenai tenggang waktu pengenaan bunga penagihan, dan pelaksanaan undang-undang tersebut dianggap bertentangan dengan asas keadilan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 27, pasal 28D, dan pasal 28I Undang-Undang 1945. Tidak memungkiri bahwa dapat reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah yang meliputi pembaruan kebijakan dan administrasi perpajakan selama ini berhasil mendorong peningkatan penerimaan pajak secara signifikan. Meskipun demikian, masih banyak kendala yang dihadapi, baik dalam bidang administrasi pemungutan pajak, pemeriksaan pajak, keberatan pajak, keadilan pajak, serta kepatuhan wajib pajak sebagai implikasi
dari kebijakan dan administrasi perpajakan itu sendiri. Pembaruan kebijakan perpajakan dilaksanakan antara lain melalui amandemen Undang-Undang PPH, Undang-Undang PPN dan PPNBM, Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Pajak lainnya. Muatan keadilan di bidang perpajakan. Sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara, pemungutan pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini sejalan dengan pasal 23A Undang-Undang 1945, yakni pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Namun dalam pelaksanaannya hal ini tidak bisa dilakukan secara semena-mena, karena harus tetap mematuhi ketentuan lain dalam pasal 28D Undang-Undang 1945, yakni setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan berpegang pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan, arah dan tujuan perubahan undang-undang tentang ketentuan hukum dan tata cara perpajakan ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut. A. Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara. B. Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum, dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah. C. Menyesuaikan diri terhadap tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi informasi. D. Meningkatkan keseimbangan antar hak dan kewajiban. E. Menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan. F. Meningkatkan penerapan prinsip self-assessment secara akuntabel dan konsisten. G. Mendukung iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif. Dilaksanakannya kebijakan pokok tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dalam jangka menengah dan panjang, seiring dengan meningkatnya kepatuhan sukarela dan membaiknya iklim usaha. Pokok masalah dalam pengenaan sanksi perpajakan. Dengan semakin bertambahnya learning curve dari fungsionaris perpajakan, baik dari pihak legislatif maupun eksekutif, dalam memasyarakatkan pembaharuan undang-undang perpajakan hasil reformasi perpajakan sejak tahun 1983, aspek keadilan terhadap masyarakat wajib pajak harus semakin dikedepankan. Negara tidak ada bila tidak ada masyarakat. Dan pundi-pundi negara juga tidak akan terisi bila tidak ada yang bayar pajak. Mari kita tinjau lebih dalam dalil-dalil yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP Pasal 25 ayat 9 dan Pasal 27 ayat 5D yang menyatakan 1. Pasal 25 ayat 9. Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenal sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan, dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Ketentuan dari pasal di atas sangat merugikan hak konstitusional wajib pajak, karena adanya sanksi yang sangat memberatkan dan dijatuhkan terlebih dahulu secara imperatif tanpa melalui proses hukum dalam proses mencari keadilan. Ironisnya, dalam pembentukan undang-undang, tidak terkecuali undang-undang di bidang perpajakan, kita tahu bahwa Pancasila sebagai segala sumber hukum yang dimanifestasikan dalam Undang-Undang 1945 memberikan perlindungan HAM dalam memasyarakatkan pemenuhan hak-hak konstitusi dengan senantiasa menjaga eksistensi kepastian hukum demi tercapainya keadilan bagi setiap warga negara. Kedua, Pasal 27 ayat 5D menyatakan
dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan penuan banding dikurangi dengan pembayaran PAL yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Ketiga, pasal 13 ayat 2, jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 huruf A dan huruf E ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Paling lama 24 bulan. Dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar. Keempat, pengejawantahan butir 1 dan butir 2 undang-undang di atas dianggap bertentangan dengan pasal 27, pasal 28D, dan pasal 28I Undang-Undang 1945 Asas Keadilan Pajak serta Keadilan Sosial dari sila kelima. Ilustrasi tentang adanya sanksi yang sangat merugikan hak konstitusional dan sangat memberatkan wajib pajak permohonan atas pengenaan sanksi, pasal 25 ayat 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang KUP Nomor 6 Tahun 1983. Aspek yuridis dalam pengenaan sanksi perpajakan. Kita menyorot dua aspek yuridis yang harus diperhatikan dalam pengenaan sanksi perpajakan, yakni satu, aspek yuridis fiskal. Latar belakang sejarah timbulnya ketentuan pajak pasal 25 ayat 9 dan pasal 27 ayat 5D Undang-Undang KUP adalah pengejawantahan dari ketentuan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang KUP mengenai bunga penagihan sebesar 2% per bulan tanpa batas waktu. Pasal 19 ayat 1 berbunyi, apabila surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, serta surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding dan putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya surat tagihan pajak, dan bagian dari bulan dihitung 1 bulan penuh. Aspek kedua, aspek yuridis keadilan dalam Undang-Undang 1945. Sebagai hukum pajak formal, sebagaimana juga Undang-Undang Dasar 1945 harus menjadi acuan normatif yang sangat penting dalam penyusunan ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP, seperti pada pasal-pasal berikut. 1. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Kedua, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ketiga, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Keempat, pasal 28I ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Setiap pertimbangan yang diambil untuk memberikan muatan keadilan pajak dalam hukum pajak formal, seyogyanya memerhatikan rambu-rambu hukum tersebut sebagai refleksi penegakan hukum atau
enforcement yang demokratis bagi segenap masyarakat umumnya. Bab 13. Intensif fiskal perpajakan untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu di daerah tertentu dan tax planningnya. Pemberian intensif untuk investasi di negara berkembang maupun negara maju bukan dianggap sebagai barang langka. Seperti negara Amerika dan Inggris memberikan intensif yang atraktif seperti pemberian hibah agar dapat bersaing dengan negara lain dalam penarikan investasi. Pemberian fasilitas perpajakan pada daerah tertentu merupakan bentuk intensif pajak yang disediakan oleh pemerintah RI kepada investor dalam rangka melakukan dan mendorong investasi langsung, baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Pada wajib pajak yang melakukan penanaman modal akan diberikan fasilitas pajak penghasilan. Pemberian intensif ini menimbulkan multiplier efek bagi perekonomian dan akan meningkatkan penerimaan negara. Pemberian fasilitas pajak penghasilan pada wajib pajak dalam negeri berupa badan atau koperasi yang melakukan penanaman modal pada bidang-bidang usaha tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 dan 62 Tahun 2008 atau sesuai dengan Lampiran 2 tersebut, dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan. Fasilitas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud adalah yang pertama, pengurangan penghasilan neto sebesar 30%. Kedua, pengenaan pajak penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10%. Selanjutnya, kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun dengan ketentuan. Selanjutnya, pemberian fasilitas pajak penghasilan. Sebagai kelengkapan surat permohonan, melampirkan dokumen yang harus dilampirkan adalah fotokopi surat persetujuan penanaman modal, kedua fotokopi beserta lokasi usaha di daerah terpencil, yang ketiga 3 fotokopi laporan keuangan PTX terakhir atau pemohon, yang keempat pernyataan mengenai keadaan prasarana ekonomi dan sarana transportasi umum masing-masing lokasi. Ketidakpastian hukum dalam pemberian fasilitas pajak penghasilan. Pemerintah seharusnya lebih responsif dalam memberi kemudahan pemberian izin usaha dan termasuk perpajakan. Meninggalkan cara-cara lama yang birokratis yang menimbulkan high cost ekonomi. Bila negara-negara lain sudah berbenah diri memberi intensif yang atraktif untuk bersaing dengan negara lain dalam menarik investasi, negara kita malah masih melihara kebijakan yang kontraproduktif terhadap prinsip demokrasi modern yang kita ingin usung. Selanjutnya, tax planning yang direkomendasikan. Kelengkapan dokumentasi dan administrasi. Yang pertama, setelah mendapatkan surat persetujuan penanaman modal beserta rinciannya yang diterbitkan oleh Kepala BKPM dan NPWP telah diterbitkan oleh KPP, maka sebaiknya investor secepatnya mengurus surat persetujuan penetapan daerah tertentu di KPP. Yang kedua, dokumen-dokumen tambahan yang diminta oleh Fiskus untuk memperkuat upaya hukum bagi pelakuan PMK nomor 83 PMK 03 2009. Penyambutan dan pelayanan yang ramah, coordinate, critic, and service. Berikan pelayanan yang optimal dan positif terhadap Fiskus, termasuk aparat pajak yang melakukan survei lapangan serta melakukan pendampingan pada saat turun ke lapangan dan menjalin kerjasama yang positif dengan harapan akan mendapatkan hasil yang memuaskan khususnya bagi wajib pajak. Ke bab 14, yaitu strategi menghadapi pemeriksaan. Tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari pemeriksaan pajak. Semua wajib pajak memiliki peluang yang sama untuk diperiksa. Yang menjadi objek pemeriksaan adalah surat pemberitahuan atau SPT yang disampaikan oleh wajib pajak dan didasarkan pada pembukaan sesuai standar akuntansi keuangan dengan beberapa penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kriteria pemeriksaan.
Pemeriksaan rutin yaitu pemeriksaan terhadap wajib pajak sehubungan dengan pemenuhan hak atau kewajiban perpajakan berdasarkan Undang-Undang KUP. Jenis pemeriksaan kantor yaitu pemeriksaan di kantor Dirjen Pajak, pemeriksaan lapangan yaitu pemeriksaan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Dirjen Pajak. Ruang lingkup pemeriksaan, semua jenis pajak, Altex, PPh badan atau orang pribadi, PPN, PPh, pemotongan dan pemungutan, dan lain-lain, baik untuk beberapa masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, baik tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. Ruang lingkup pemeriksaan untuk tujuan lain. Dalam rangka melaksanakan ketentuan undang-undang perpajakan dan meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan dengan kriteria A. Pemberian NPWP secara jabatan, B. Penghapusan NPWP, C. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, D. Keberatan, E. Bahan penyusunan norma penghitungan hasil neto. Yang E. Pencocokan data atau alat keterangan. Selanjutnya, strategi umum dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Bila terjadi kelebihan pajak, mengajukan klaim atau restitusi pajak dan tidak takut dengan pemeriksaan pajak. B. Pemeriksaan tidak hanya didasarkan pada SPT lebih bayar. C. Pembukuan yang rapi, baik, benar, dan jujur. Yang D. Rekonsiliasi fiskal sesuai aturan. Yang E. Gunakan konsultan pajak sebagai mitra diskusi seputar perpajakan. Yang F. Menghindari penyelesaian di bawah tangan dengan aparat pemeriksa pajak. Yang G. Penelitian kembali atas kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan. Bab 15. Perencanaan pajak akhir tahun. Perencanaan pajak penghasilan akhir tahun. A. Review dan analisis pajak terutang akhir tahun PPh badan. Buat estimasi pajak terutang pada tahun berjalan dengan menghitungkan kredit pajak PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, SKFLN, dan PPh-TB. Yang B. Strategi penghematan pajak penghasilan akhir tahun. Yang pertama, menunda pengakuan penghasilan ke tahun berikutnya, menunda pengakuan sales ke tahun berikutnya, menunda realisasi penjualan aktiva tetap yang menghasilkan laba, menunda realisasi penerimaan piutang dan atau pelunasan hutang dalam valuta asing yang menghasilkan laba selisih kurs. Kedua, meningkatkan atau mempercepat pengakuan biaya kerugian dalam tahun berjalan. Penjualan aktiva tetap yang nilai bukunya jauh di atas harga pasar. Meningkatnya biaya iklan dan promosi pada akhir tahun. C. Menghindari pajak, lebih bayar, dan rugi fiskal. Melakukan langkah-langkah sebaiknya dari strategi penghemat pajak penghasilan akhir tahun berjalan. Perencanaan pajak akhir tahun. Yang pertama, melakukan review pembukuan agar up to date dan akurat. Kedua, melakukan kualisasi PPh badan dan PPN. Yang ketiga, melakukan ekualisasi PPh badan dan withholding tax PPh pasal 21, 23, dan 26. Yang keempat, melakukan fiscal adjustment atas laporan keuangan komersial. Selanjutnya, melakukan pengecekan ulang keabsahan bukti-bukti potong dan SP yang menjadi kredit pajak. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.